الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا نحمده بجميع محامده حمدا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخر اليوم كان شره مستترا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه ما لات أنوار وضربت الأطيار وأورقت الأشجار وأيعنت الثمار ولبى الحج والعمر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروا على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام واجعلكم من أمة القرآن. Kalimat takbir Allahu Akbar diucapkan sebagai pantulan kesadaran diri dari hamba yang lemah. Kalimat tahmid Alhamdulillah dikumandangkan sebagai pengakuan hamba yang tak layak dipuja dan dipuji. Dan kalimat La ilaha illallah diikrarkan sebagai kesadaran akan keesaan Allah Rabbul Izzati. Allahu Akbar. Alangkah indah dan cerah pagi ini. Telah sempurna bulan Ramadan, puasa dan orang mukmin memakai pakaian-pakaian baru, bersih dan rapi sebagai tanda bagi karunia Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah malamnya. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah jangan sampai terjebak pada kulit melupakan isi sebenarnya. Sebenarnya pakaian baru, celana baru, kain baru, peci baru, sarung baru dan semuanya serba baru itu semua hanya simbol, lambang. Yang terpenting jiwa baru, spirit baru, jiwa yang ditempa, digojlok, dibina oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Jiwa yang sabar, ulet dan tahan uji, jiwa yang disiplin, jiwa yang jujur, jiwa yang sadar akan kelemahan dan keterbatasan, jiwa yang ditempa sebulan penuh oleh Ramadan, jiwa yang baru. Walaupun baju baru satu lusin, kalau jiwa itu saja rasanya kegembiraan semu, kebahagiaan lipstik, cuma kulit luarnya saja dipoles sedangkan dalamnya keropos. Selesai menempuh ajang training spiritual dan material psikis dan psikis sebulan Ramadan, hari ini segenap umat tengah merayakan kemenangan dengan takbir
dengan tahmid, dengan tahlil dan bersalat Idul Fitri. Maka semua itu dengan makna Idul Fitri kebenaran serta seiring dengan esensi Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Kembali kepada asal kejadian. 2. Kembali kepada kesucian. 3. Kembali kepada keberagamaan yang benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Fitri dan fitrah terambil dari kata fator, membelah. Idul Fitri hari raya mengakhiri puasa, maka ada istilah Shadaqatul Fitri atau Zakatul Fitri. Puasa seorang akan terkatung-katung antara langit dan bumi selama belum dibayarkan sedekah zakat fitrahnya. Sabdanya, zakat fitrah adalah pembersih jiwa orang yang berpuasa dari segala perkara sia-sia dan perbuatan keji, penolong ketakberdayaan orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat bernilai zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikan zakat sesudah sholat maka nilainya hanya sedekah. Fitrah dari kata fatoro artinya originalitas, sifat-sifat yang ada pada sesuatu, karakter yang ada pada sesuatu sejak sesuatu itu muncul pertama kalinya. Fitrah adalah karakter asli, sifat manusia yang asli adalah benar. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tetaplah di atas fitrah, hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah dirimu kepada agama Allah, yaitu agama Islam secara lurus dan benar. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Seluruh ajaran Islam pasti sesuai dengan sifat asli fitrah seluruh manusia. Fitrah Allah apa itu? Sifat-sifat asli Allah ketika Allah memunculkan manusia untuk pertama kalinya berdasarkan fitrah, sifat-sifat Rabbaniyah, sifat-sifat ketuhanan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk rohani, bukan jasmani. Qalbu yang telah terpatri sifat Rabbaniyah, nilai-nilai ketuhanan di alam lahut, di alam ketuhanan, dalam ahdullah, perjanjian primordial Allah, kelak akan menjadi akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhallaku bi akhlaqir rahman." Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Karena manusia dihadirkan ke muka bumi untuk menjadi khalifah Allah, duta Allah, wakil Allah. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Sesungguhnya aku Allah menciptakan manusia dari tanah, maka apabila ia telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ruh kepadanya, maka mereka sujud kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Faizat rahimakumullah.
Di dalam jasmani manusia sudah ada yang bernama al-hawa, kecenderungan, gejolak-gejolak diri yang terdiri dari 1. Syahwat perut, 2. Syahwat seks, 3. Syahwat tidur. Semua ini adalah silkus manusia binatang. Bangun tidur, lalu cari makan sambil bersuara berkokok seperti ayam misalnya. Sudah kenyang, terus kawin, lalu tidur lagi, dan seterusnya. Hal ini jika ditemukan pada diri manusia, maka tidak mengherankan. Tetapi dalam manusia ini punya kolbu, punya hati nurani, maka setiap hari terjadi peperangan antara kolbu manusia dan hawa nafsunya. Ditambah lagi musuh dari luar, iblis. Dan pada bulan Ramadan, iblis serta para setan dibelenggu, maka tinggallah yang ada hawa nafsu. Dan manusia dengan kuasanya diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengendalikannya dengan riyadhah, siangnya berpuasa dengan tidak makan, mengurangi berbicara yang tidak perlu, dan hubungan biologis. Sedangkan malamnya dengan mengurangi tidur dan qiyamul lail. Jika manusia mukmin dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka kalbunya akan bersinar, sehingga fitrah Allah, sifat-sifat Allah pada saat sekarang Idul Fitri akan memancar dalam dirinya, terhimpun, memancar dalam dirinya menjadi akhlakul karimah, beragama yang benar. Back to Fitri akan memancarkan dalam dirinya menjadi benar, terhimpun, beridul. Kesucian Idul Fitri itu terhimpun dalam 3. 1. Benar, 2. Baik, 3. Indah. Sehingga seorang yang beridul fitri dalam arti kembali kepada kesucian akan selalu berbuat yang benar, berbuat yang baik, berbuat yang indah. Bahkan lewat kesucian jiwanya, ia akan memandang segalanya dengan pandangan positif. Ia selalu berusaha mencari sisi yang benar, baik dan indah. Mencari yang benar menghasilkan ilmu, mencari yang baik membuahkan etika akhlak, mencari yang indah melahirkan seni. Dengan pandangan demikian akan menutup mata terhadap kesalahan, kejelekan, dan keburukan orang lain dalam tidak mencari-cari dan mengorek-ngorek kesalahan orang. Kalaupun ia terlihat, selalu dicarinya nilai-nilai positif dalam sikap negatif tersebut. Dan kalau ia tidak ditemukan pada orang itu, ia akan memberinya maaf, bahkan berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan. Hakikat Idul Fitri yaitu kembali kepada agama yang benar, kesucian asal kejadian. Kalau kita memahaminya agama yang benar, maka hal tersebut menuntut keserasian hubungan, karena keserasian tersebut merupakan tanda keberagamaan yang benar. Agamanya udah benar, apakah kita beragamanya sudah benar? Yaitu tanda kebenaran. Dalam hal ini Nabi bersabda, ad-dinu al-mu'amalah, nasihat menasihati tenggang rasa juga termasuk dalam ajaran agama. Karena Nabi bersabda ad-din an-nasihah. Dengan demikian setiap yang beridul fitri harus sadar bahwa setiap orang dapat melakukan kesalahan, dan dari kesadarannya itu
ia bersedia untuk memberi dan menerima maaf. Dalam hal ini Nabi mengajarkan satu doa yang indah. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dosa kepadamu dan dosa yang kulakukan pada makhlukmu. Aku bermohon ya Allah agar selalu Engkau mengampuni dosa yang kulakukan padamu dan serta mengambil alih dan menanggung dosa yang kulakukan pada makhlukmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin, aidat, rahimakumullah. Firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik acuan. Apa itu? Ruhnya yang terbaik, ruhnya yang hakiki. Dan Allah Azza wa Jalla telah membuat agreement, perjanjian kepada seluruh arwah di alam azali, di alam lahut, nuansa ilahi, di negeri asal, suatu perjanjian primordial, ahdullah, perjanjian Allah Ta'ala dengan semua arwah manusia untuk mengenal Allah saja. Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pengatur, pemelihara semesta alam, termasuk pendidik manusia, alam mikrokosmos. Maka esensi hakikat manusia adalah ruhul kudusi, ruhnya yang suci. Asli fitrah hanya mengenal Allah. Ruh gak pernah mengenal lain selain Allah saja, yang tersimpan, terpatri di dalam rasa, di dalam sir, di dalam sens, di lubuk hati, seluruh sifat Asmaul Husna, 99 thinking hearts. Ruh kita ini telah menyaksikan, musyahadah seluruh sifat-sifat ilahi yang maha perkasa, maha kuasa, sehingga membentuk rasa takut, khasyah, yang maha pemurah, maha penyayang, sehingga membuat rasa harap, roja, yang maha indah, yang maha mulia, sehingga melahirkan rasa senang, surur, senang keindahan, kemuliaan, yang maha somat, maha tinggi, sehingga menciptakan rasa keberagamaan dan spirit kebenaran yang toleran, al-hanafiyatus samha. Sungguh benar sabda Nabi Muhammad SAW, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah suci, memiliki watak karakter yang hanif, cenderung semua manusia itu kepada kebenaran. Maka kedua orang tuanya, lingkungannya yang membuat orang ini jauh dari penyimpangan perilaku, pendangkalan intelektual, fitrah manusia, potensi asasi manusia ada pada diri manusia sejak lahir. Apa itu fitrah manusia? Satu, fitrah tauhid. Manusia dasarnya semua sudah mengenal Allah, gak pernah mengenal Tuhan-Tuhan lain. Dua, fitrah hanif. Semua manusia potensi dasarnya sudah mengenal kebenaran, jiwanya lurus, bukan kepada yang bengkok, karena itu datangnya dari luar, yaitu dari setan. Maka hadapkanlah dirimu, wajahmu, Nabi Muhammad dan umatnya dengan lurus dan mantap kepada agama Islam menurut fitrah Allah, ciptaan Allah yang menciptakan fitrah itu pada manusia. Keserasian syariat Islam dengan fitrah insani, semua syarat Islam pasti sesuai dengan fitrah semua manusia, tidak dapat diubah hukum Allah. Yang ketiga, fitrah mempertahankan hidup dengan sandang dan pangan. Jenis makanan, usaha memperolehnya dengan cara yang halal,
cara yang thayyib menurut Allah sehingga membentuk jiwa lurus, qalbu yang tenang, perilaku yang mulia. Yang keempat, fitrah berkeluarga, melangsungkan hidup dengan bersuami istri karena Allah menciptakan manusia berpasangan. Jika tidak dia berkeluarga, dia menentang fitrahnya sebagai manusia. Yang kelima, fitrah membela hidup, mempersiapkan segala macam kekuatan, mempertahankan eksistensi hidup. Al-Islam hanya membolehkan defense, bertahan, tidak boleh membolehkan memulai agresor. Pembelaan hidup menurut Islam berlaku atas 5 perkara. 1. Membela agama. 2. Membela jiwa, mempertahankan jiwa. Jadi orang yang dirampok mati jiwanya itu adalah syahid. Yang kedua, mempertahankan akal. Yang keempat, nama baik dan keturunan. Dan yang kelima, harta. Jadi kita wajib mempertahankan harta kita. Apabila mati karena membela yang 5, mempertahankan hidup, maka Islam memandang itu mati terbaik, mati syahid. Yang keenam, fitrah intelek. Inna din wal aql. Intelek Islam, agama adalah akal. Orang yang akalnya belum berkembang, anak-anak, orang yang akalnya tidak berfungsi, orang tidur, orang yang akalnya sudah rusak, orang gila. Hukum agama, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Quran mendorong manusia harus banyak berpikir. Afala tanzurun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, sehingga sampai kesimpulan bahwa segala sesuatu ini pada penciptaannya yaitu Allah, dan maksud tujuan tertentu bukan cuma-cuma. Tidak ada satu ciptaan Allah yang cuma-cuma. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang terakhir, nilai fitrah, nilai spiritual, fitrah asli dan perasaan yang semurni-murninya dalam jiwa manusia adalah kerinduan kepada dekatan Allah yang Maha Kuasa, Maha Ghaib, Al-Qadir, Al-Batin. Ekosistem keseimbangan pada alam semesta yang tertata dengan baik dan sempurna, maka alam akan selalu bersahabat dengan manusia. Karena pada diri manusia telah terbentuk tawazun, keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Allah tinggikan dan diadakannya langit. Langit Allah tinggikan dan diadakannya neraca, keadilan, keseimbangan, supaya jangan kamu manusia melampaui batas dalam timbangan. Dengan memadukan, menselaraskan, serta mengaplikasikan potensi-potensi nikmat Allah pada diri manusia. 1. Selalu berzikir, connecting kepada Allah, merasa Allah, muraqabah dengan eksis mengingatnya dan menyebut, mengikrarkan keesaan Allah. La ilaha illallah, sehingga qalbu tunduk dan bersih, telah menumbuhkan iman yang dapat merundukkan jiwa raga kehadiran Allah dengan rasa tangis, khusyuk, tawakal, selalu terikat tertuju untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Paradigmanya teramat untuk menggerakkan abdinya mendekat, terbuka dan terang benderang di bawah cahaya ilahi, indah dan menyentuh kalbu, membakar syaitan dan nafsu untuk merebut nikmat di dalam mahabbahnya, tenang dalam mutmainnah, tenggelam, menghilang menuju ridha Allah di sisinya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engau yang kami tuju,
keredaanmu yang kami cari. Berilah kami potensi untuk dapat mencintaimu dan mengenalmu. Yang kedua, di samping berzikir, harus selalu berpikir, merenung, tafakur, dan mengobservasi ciptaan Allah di alam mikrokosmos sampai alam makrokosmos, sehingga akal kagum dan tunduk akan kebesaran Allah dan keperkasaannya, dan memperoleh ilmu yang dapat mengantarkan jati diri manusia pada tingkat martabat mulia menjadi mukmin sejati, beramal soleh ilmiah dan berilmu amaliyah untuk meraih sukses bahtera kehidupan. Keseimbangan konstruktif dapat berfungsi mengeraskan daya tarik samawi, mental spiritual, dan daya dorong ardi fisik material. Sedangkan ketimpangan keduanya, zikir dan fikir, kalau tidak seimbang akan melahirkan instabilitas dalam kehidupan. Sungguh luar biasa perkara orang beriman. Seluruh urusan orang beriman baik, gak ada yang buruk. Bila bencana menimpa dirinya, ia bersabar, maka hal itu baik baginya. Bila karunia datang kepadanya, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Kesabaran sebagai kendaraan hidup, sabar dalam perjalanan hidup manusia menuju mengendalikan desakan hawa nafsu, memilih untuk eksis di jalan Allah, dan dalam menghadapi cobaan, tantangan, benturan hidup ini. Cobaan dominan adalah anak. Anak adalah cobaan yang terberat. Ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anak hanyalah ujian bagimu, bahwa Allah hanyalah pahala yang besar. Kedua adalah istri. Hai orang-orang beriman, di antara istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka waspadalah terhadap mereka. Tapi bila kamu maafkan istri dan anakmu, maka tiada kamu marahi mereka, ampuni kesalahannya, maafkan dosanya. Sungguh Allah pengampun dan penyayang. Sungguh mulia dan luhur tuntunan ilahi bagi insan pencari kebenaran hakiki fitri. Bila manusia mendapat menghadapi cobaan hidup, dia bersabar dan tabah, serta mempertahankan dan memadukan fungsi zikir dan fungsi fikir, iman dan ilmu dengan ibadah, sholat sunnah, tobat. Baik itu Allah mengakui penyesalan, kealfaan diri di hadapan Allah, sekaligus mengintrospeksi, mempelajari kesalahan, kealfaan diri, hablum minan nas. Laksanakanlah sholat hajat, cobaan hidup, agar dia memantapkan, menolong menjadi hamba mukmin sejati. Bila manusia mukmin merasakan kesenangan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas kami, kokohkanlah pendirian kami, tolonglah kami terhadap orang kafir. Ya Allah, ya Rabb kami, ilhamilah kami agar kami selalu mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami dan kepada orang tua kami, dan agar kami melakukan amal soleh. Masukkanlah dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba yang soleh. Fitrah sosial, Al-Quran menyatakan manusia itu umatnya satu, enggak banyak. Dijadikan bersuku-suku, bangsa berbeda untuk saling mengenal, memahami, bukan saling mengejek. Keimanan dilarang saling memperolok satu sama lain. Yang terakhir, fitrah akhlak. Akhlak menjumlahkan sejumlah fitrah asli pada manusia, sejumlah diusahakan seolah-olah fitrah itu ada dua, sifat basyariah kejiwaan, sifat zahiriah terwujud dalam perilaku. Ma'asyiral muslimin fi zumratil mu'minina rahimakumullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta fastaghfirna huwal ghafurur rahim.
سيدنا ومولانا محمد وصلى الله تعالى كل صحابة رسول الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل العياد بالأفراح والسرور وضعف المتقي جزيل الأجور وكمل بالضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسعي مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نال من رب ما لا ينال من قرب ولا رسول مطاع ومبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فيبين لكم ملائكة وأنتم مكبرون في دار لشعائره في كل مكان طاهرا فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله على أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا وموالينا أئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم على الحسن والحسين وإما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى ثم إلى سيدة عائشة المؤمنين وإلى بقية الصحابة الكرام والتابعين الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والmuslimin والmuslimat الأحياء منهم والأموات. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan. Jadikanlah amal-amal kami sebagai amal soleh yang mencerahkan hidup kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di masjid ini, maka rekatkanlah pula hati kami untuk bersedia mengikuti tuntunan yang Kau tunjukkan dalam kitab-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Satukan hati kami, perbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di depan kami. Tuntun kami menuju jalan keselamatan, jauhkan kami dari keburukan dan mara bahaya, baik yang sedang terjadi di depan mata kami atau yang masih tersembunyi dalam penglihatan kami. Allahumma waffiq imama bitaufiqika wa ila ma tuhibbu wa tarda wa khudh binasiyati bilal birri wat taqwa ila kalimat wa izzat dinil islam bilad wal ibad ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuntunlah mereka dalam berbuat kebijakan publik yang selaras dengan aturan-Mu. Ya Allah, pegang ubun-ubun mereka untuk selalu berada di dalam kebenaran dan ketakwaan, untuk bersemangat meninggikan kalimat-Mu dan kejayaan agama-Mu, dan berkomitmen untuk memperbaiki keadaan bangsa dan masyarakat. Allahumma ya Allah, tolonglah kami sebagaimana Engkau memberikan pertolongan kepada umat-umat terdahulu. Ya Allah, dengan rahmat-Mu terimalah amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Ampuni kami dan kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, karena Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Janganlah Kau kecewakan kami, jangan Kau tolak kami dari pintu-Mu, dan jangan Kau jadikan kami terhalang mendapat kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah, yang Engkaulah yang kami tuju dan keridhaan-Mu yang kami cari. Berilah kami kekuatan untuk dapat mencintai-Mu dan ma'rifat mengenal kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah diri kami dekat mesra bersama-Mu dengan aktivitas hidup bernafas ibadah, sehingga tidak ada tirai penghalang antar jiwa kami dan rahim-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami istiqamah
konsisten terhadap seluruh titahmu, sehingga tidak ada yang kami cari dalam hidup ini selain ridha-Mu. Ya Allah, tanamkanlah dan tumbuh suburkanlah dalam relung jiwa kami rasa mahabbah, rasa cinta dan ma'rifat kepadamu, sehingga jiwa kami teguh dan hati kami jujur, terpancar belas kasihan pada sesama makhluk, serta cinta pengabdian pada nusa, bangsa, agama, dan negara. Ya Allah, ya Azim, karuniakanlah kami jiwa saling menghormati terhadap yang lebih tinggi daripada kami, sehingga secara lahir maupun batin, sehingga tercipta kerukunan hidup saling menghargai. Ya Allah, ya Kabir, limpah ruahkanlah kami sikap rendah hati, gotong royong terhadap sesama yang sederajat dengan kami dalam melaksanakan perintah agama maupun negara, sehingga tidak ada persengketaan di antara kami, serta jauhkan kami dari azabun alim, duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Ya Allah, ya Mutakabir, kikislah dalam hati kami keangkuhan dan sikap menghina serta berbuat tak senonoh terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kami, sehingga kami dapat berbuat belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya, serta tumbuh dalam kejiwaan kepekaan kepedulian untuk selalu menuntun membimbing mereka dengan nasihat yang lemah lembut, kelak akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. Ya Allah, ya Rahim, sentuhlah jiwa kami dengan sikap kasih sayang, ramah tamah, serta manis budi dan murah tangan terhadap fakir miskin, yang mencerminkan kesadaran hati kami, karena mereka jadi fakir miskin bukan kehendak diri mereka, tapi kudrat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Wadud, ciptakanlah rasa persatuan kesatuan di antara kami, serta kerukunan dan kedamaian dalam ukhuwah wataniyah, persaudaraan dalam kebangsaan. Dan karena kami satu keturunan, yaitu Nabi Adam yang dimuliakan Allah, dan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan secara Islam yang rahmatan lil alamin, penuh cinta kasih sayang kepada seluruh makhluk, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama yang berbeda tanpa harus campur tangan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.